Beredarnya informasi hoaks mengenai surat suara tercoblos sebanyak 7 kontainer beberapa waktu lalu membuat polisi bergerak cepat dan menetapkan 2 orang tersangka. Ya, tak berhenti sampai di situ, sejumlah nama politisi turut dilaporkan karena dinilai berperan menyebarkan informasi hoaks. Beberapa pihak menilai bahwa cuitan Andi Arief bukan merupakan kategori pelanggaran Undang-Undang ITE dan hanya sebatas membangun persepsi politik dan ajakan untuk mengonfirmasi mengenai benar tidaknya keberadaan 7 kontainer berisi surat suara tercoblos. Nah, sejauh apa lingkup jeratan Undang-Undang ITE memastikan pihak tertentu dapat dianggap bersalah? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami Pak Ahyar Salmi, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Ahyar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan di sebelah kiri saya juga sudah bergabung bersama kami Bang Jansen dari politisi Partai Demokrat. Selamat pagi Bang Jansen. Selamat pagi, terima kasih Indonesia. Sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga sudah terhubung melalui sambungan Skype. Ada Bang Rasman Nasution, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, jubir TKN kampanye Maruf Amin, Jokowi Maruf Amin yang juga akan bergabung dari Batam. Selamat pagi Bang Rasman. Selamat pagi. Ya, Bang Rasman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Kita ke Pak Ahyar terlebih dahulu ya. Mungkin Pak Ahyar melihat cuitan Pak Andi Arief yang isinya ini ada juga ajakan atau diawali dengan kata-kata tolong dicek ya. Kalau Anda melihatnya, adakah unsur-unsur yang bisa dikenakan kategori Undang-Undang ITE? Dalam masalah penyebaran berita bohong ya, tentu tadi sudah dikemukakan ada suara yang menyampaikan. Tentu ini adalah reaksi atau respon terhadap suara itu tadi. Yang harus kita perhatikan adalah perdebatannya nanti itu, ada anak kalimat itu tadi, tolong dicek kebenarannya. Apakah kata tolong dicek kebenaran itu mendelegir, mengenyampingkan berita yang dikatakan yang nggak benar tadi? Di situ saya kira nanti akan ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tetap, ada yang mengatakan tidak bisa. Ini sudah terhapus dengan ada kata yang tolong dicek kebenarannya. Apakah dengan tolong dicek kebenarannya itu maknanya mengatakan bahwa bukan ini adalah yang bohong yang dia sampaikan, dia edarkan, tapi dia minta dicek and recheck lagi di situ mungkin. Oke, artinya kata-kata tersebut juga bisa menjadi bahan pertimbangan ya Pak Ahyar ya? Iya. Oke, sebelum kita lebih lanjut saya akan bertanya itu kuncinya. Saya akan bertanya dulu ke Bang Jansen ini sebagai sahabat karibnya Wasekjen Andi Arief. Kira-kira dari kacamata Bang Jansen ini apa sih motivasi atau alasan Andi Arief mengatakan seperti itu, Bang? Jadi pertama begini ya, di persoalan ini hanya ada satu tweet Andi Arief ini saja. Jadi kalau kita masuk ke konsep due process of law, karena ada namanya barang bukti ya, hanya satu tweet ini aja dia. Hanya satu tweet ini. Jadi dikatakan di sini bukan tolong, mohon dicek, harap dicek. 2 kali dia tekankan. Apa yang dicek? Ya, apa yang dicek kan begitu? Karena ini kabar sudah beredar. Jadi ada kabar yang sudah beredar sejak kapan? Sejak sore. Kata siapa sejak sore? Bukan hanya kata Andi Arief, ya, tetapi juga kata Ketua KPU. Ketua KPU itu sejak sore udah tahu. Artinya dia sudah tahu, tetapi tidak bertindak apa-apa. Ini kan masa pemilu ini. Artinya mengapa saat itu tidak langsung konfirmasi ke pihak KPU atau Bawaslu? Sudah tahu. Sejak sore Ketua KPU sudah tahu, tapi dia tidak bertindak apa-apa. Jadi di tengah situasi hari ini, di mana tingkat kepercayaan publik kepada KPU itu sangat rendah, desas-desus sekecil apapun sebenarnya harus segera dikelirkan. Jadi sejak sore Ketua KPU sudah tahu. Dia tidak bertindak apa-apa. Artinya apa yang dia... Tunggu dulu, sabar dulu. Pertanyaan kemudian selain Ketua KPU, siapa lagi yang tahu? Saya kasih contoh bukti. Ini tadi Andi Arief nge-tweet jam berapa? Jam 8. Ada tidak sebelum dia ini yang ngomong hal yang sama? Ada. Jam berapa ini? 18.52. Ditemukan surat suara Jakarta Utara dikatakan 8 kontainer katanya yang ini nih. Jadi desas-desus itu sudah beredar sejak sore. Barulah kemudian triggernya itu jam 8 itu Andi Arief nge-tweet. Apa yang dia tweet? Mohon dicek. Kabarnya ada 7 kontainer ini. Barulah pasca ini Ketua KPU, Bawaslu dan pihak-pihak yang terkait itu rame-rame ke Priok mengecek ada tidak kontainer itu. Barulah kemudian sekitar jam 1 dini hari persoalan ini clear. Jadi kalau ditanya kemudian harusnya KPU, Bawaslu berterima kasih kan Andi Arief. Karena dialah kemudian persoalan ini menjadi cepat diungkap. Bukan kemudian hari ini mengatakan karena satu tweetnya ini Andi Arief lah yang paling bersalah di persoalan ini. Yang kedua begini,
Ada kemudian yang mengatakan, ini pihak 01 dirugikan, Pak Jokowi dirugikan. Sekali lagi saya tekankan, hanya satu tweet inilah tweet Andi Arief di persoalan ini. Ada nggak dia katakan? Surat suara yang sudah dicoblos 0 berapa? Nggak ada 01, tidak ada 02. Jadi informasi umum. Sehingga kemudian dari mana dasar mengatakan? Oke. Pak Jokowi dirugikan. Memang Andi Arief pada ngomong. Oke. Baik. Sudah dicoblos surat suara 01. Tidak ada. Baik. Itu makanya begini, jangan kemudian kita buat analisa, ya. Kalau belum baca ini, Oke. pahami dulu persoalannya. Baik. Kalau nggak paham persoalan, akhirnya apa? Meraba dalam gelap. Baik. Itu. Baik. Buah yang harusnya belum matang dikatakan sudah matang ini. Oke. Itu. Oke. Baik. Jadi Baik. tolong pakai akal sehat kita. Baik. Bapak Ibu di rumah juga, saya ingin tunjukkan ini sekali lagi, karena ini kan apa ini? Jalan kita mentransformasikan kebenaran ke publik Baik. ini. Coba Bapak Ibu baca inilah. Tidak perlu ahli hukum, tidak perlu ahli bahasa untuk mengatakan kalau ini ya sedikit pun tidak ada nuansa hoax, nuansa mencemarkan nama baik orang, Baik. sama sekali tidak ada ini. Oke, Bang Baik, Jansen. kita coba ke Bang Rasman. Bang Rasman, Anda bisa mendengar suara kami? Iya, Ya, Bang mendengar. Rasman, kalau Anda melihatnya cuitan Pak Andi Arief ini benarkah hanya sebatas upaya untuk mengkonfirmasi atau ajakan untuk mengkonfirmasi kebenaran dari isu tersebut? Pertama, ini kali kedua kita melakukan perdebatan dengan Bung Jansen Sitindaun, ya. Halo Bang. Selamat pagi, Bung. Saya terus terang sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Ahyar. Apakah kalimat yang mengatakan tolong dicek atau mohon dicek kebenarannya ini termasuk kategori himbauan atau sudah justifikasi? Saya kira yang bisa menilai ini salah satu ahli pidananya ya Pak Ahyar. Nah, oleh karena itu maka dalam proses hukum sekarang due process of law telah terjadi, maka kita segera mendesak. Saya sekali lagi mendesak polisi untuk memanggil Andi Arief guna mengkonfirmasi kebenaran ini. Apakah berita ini ada sebelumnya, dari mana dia dapat, dan sekarang sudah menyebut 2 orang tersangka. Jadi kalau belum juga dipanggil Andi Arief, maka itu akan menjadi persepsi publik yang berseliweran, dan ini informasi menjadi bias atau bias kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, ini ada juga tweet dari Pak Tengku Zulkarnain. Ini yang menurut saya telah gitu. Ini disebut di sini bahwa ada mencoblos 7 kontainer dan itu nomor 01. Dan nomor 01 ini kalau bahkan disebut di bawah, kalau takut bersaing silakan buat surat supaya mengundurkan diri saja calon yang lain itu. Mas siapa tahu bisa gitu. Artinya bahwa dalam konteks hal ini ada 2 persepsi publik yang dibangun. Satu orang adalah aktivis, politisi Demokrat yang harus dimintai keterangan karena telah men-tweet. Yang kedua seorang ulama. Saya sangat menyesalkan bahwa inilah persoalan yang muncul kalau ulama-ulama atau agama dibawa ke ranah politik. Pak Tengku Zulkarnain ini kan ulama. Saya sudah katakan berkali-kali, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kepribadiannya, attitude-nya, performance-nya, sikapnya, semua dia harus tunjukkan. Tapi Pak Zulkarnain, saya lihat sudah berpolitik. Dia telah menjas 01. Nah ini jelas, saya sebagai jubir atau salah satu tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, keberatan dengan ini dan minta agar Pak Zulkarnain diperiksa oleh pihak kepolisian. Karena kalau ini dibiarkan terus dan bias, maka akan mengembang cerita ini dan membuat rakyat semakin gaduh dan kita semakin khawatir di pemilu yang akan datang ini. Itu yang pertama pesan saya. Sekarang Ya. saya akan ke Bang Jansen dulu. Gimana? Bang Jansen menanggapi apa yang tadi dikatakan oleh Bang Rasman. Ternyata apa yang dimaksudkan oleh Bang Rasman merugikan pasangan nomor urut 1 ternyata cuitannya Tengku Zulkarnain bukannya Andi Arief. Oh ya Bang Jansen. sudah, kalau Tengku Jul ya, kalau Tengku Jul, saya tentu tidak punya legal standing yang cukup untuk apa namanya bicara atas nama beliau ya. Tapi kalau kembali misalnya ke persoalan tweet Andi Arief, tweet Andi Arief ini murni bertanya ini sebenarnya, mengkonfirmasi. Jadi kalau tweet sejenis ini misalnya kemudian kita adili, tidak ada lagi orang yang akan berani bertanya di luar sana. Misal contoh, kita jalan misalnya, tiba-tiba ada mobil di situ senggolan. Tapi kita kan dalam kecepatan tinggi, nggak berani kita. Tadi saya melihat di jalan Cempaka Putih atau jalan Suprapto ada mobil senggolan atau orang berkelahi. Karena sepintas saja kita lihat kan, nggak berani lagi orang menginfokan. Yang kedua orang bertanya begini, kenapa kok tidak langsung disalurkan ke KPU informasi ini misalnya, ya?
Itu kejadian sudah malam dan Ketua KPU pun sudah tahu. Yang kedua begini, fungsi media sosial itu memang untuk menyampaikan informasi. Kalau melalui media sosial kita tidak boleh lagi menyampaikan informasi, tutup aja Twitter, Facebook, Instagram. Ini murni menyampaikan informasi. Beda halnya kalau saya katakan begini, bagi saya hoax itu adalah memfinalkan sebuah informasi, kemudian membalutnya menjadi informasi palsu. Ini yang sering saya kasih contoh misalnya. Misalnya kamu dapat informasi, kemudian kamu sampaikan begini, telah terjadi kebakaran di gedung MNC. Memfinalkan kamu, telah terjadi kebakaran. Baik. Ya. Kemudian dicek, ternyata tidak ada kebakaran. Kamu hoax. Tapi kalau kamu katakan misalnya, karena kamu dapat desas-desus, ya, tolong dicek dong. Itu, tolong dicek dong gedung MNC itu katanya kebakaran. Baik. Itu kan disuruh ngecek. Tapi kalau kamu finalkan, ya inilah menurut saya hoax itu. Saya pahami, saya belajar. Apa artinya hoax itu? Memfinalkan sebuah informasi. Baik, yang menjadi pertanyaan ini kan menggunakan media sosial, kemudian juga di sini dilepas ini bisa saya potong nggak? Kenapa kemudian tidak ada meminta konfirmasi kepada Masalah pihak terkait Andi langsung Arief kepada KPU ataupun Bawaslu? Iya, Bang Rasman. Baik. Gimana? Bang Rasman, Iya. ada komentar? Iya, saya mengatakan dari awal kemarin perdebatan ini, dari aspek pidana dan aspek sosiologinya dan psikologinya. Oleh karena itu maka keyakinan penyidik, makanya saya katakan cepat panggil Andi Arief. Keyakinan penyidik itu diperlukan apakah secara psikologi ada unsur karena dia menyebut mohon dicek kategori masuk nggak atau tidak dalam undang-undang IT pelanggaran itu. Karena secara psikologi orang pasti akan berpikir nggak mungkin Andi Arief mengarahkan kekhawatirannya itu minta dicek dengan begitu rupa suara itu diberikan kepada Prabowo, tapi itu pasti coblosan kepada Ma'ruf Amin dan Jokowi. Itu secara psikologi. Jadi peramal Ramsman. Oke. Bukan meramal. Oleh karena itu saya minta agar aspek psikologinya, kemudian ahli bahasanya, ahli pidananya Pak Ahyar, sampaikan saja apakah itu sudah masuk justifikasi Oke, Bang Rasman. dari satu tuduhan adanya 7 juta suara di 7 kontainer. Oke, Bang Rasman, bicara soal Undang-Undang ITE ini ada ahlinya ini sudah bersama kita nih, Pak Ahyar. Ini bagaimana Anda melihat ini? Apakah Sejauh mana kemudian potensi bahwa cuitan Andi Arief ini bisa dikategorikan sebagai Undang-Undang ITE? Ya, tentu ini kembali kepada keyakinan dari penyidik. Apakah kalimat yang segitu termasuk tidak? Nah, sekarang yang kita pertanyaan, Undang-Undang ITE pasal berapa? Ya, tentu kalau mengenai masalah berita bohong ini tadi yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah oleh Undang-Undang 19 tahun 2016 yang ketentuan pidananya diatur di dalam 45A. Itu ayat 1. Nah, apakah memenuhi unsur? Setiap pasal terdiri dari rangkaian kata-kata yang disebut dengan unsur elemen, bestandil delik di situ. Masuk tidak? Kan gitu. Ini yang mengatakan masuk atau tidak. Menurut Pak Ahyar masuk tidak sebagai ahli pidana. Iya, Pak Rasman, saya tidak mau dulu di dalam forum ini, bukanlah tempat saya untuk mengatakan masuk dan tidak. Saya hanya menyelesaikan, disitulah permasalahannya. Ya, biarlah nanti ahli yang dipanggil oleh pihak kepolisian. Kalau dianggap oleh polisi kan juga mempunyai ahli-ahli juga, ada staf ahli juga mereka di situ. Paling tidak kan keilmuan Bapak bisa melihat apakah dimasuk justifikasi atau tidak, gitu loh Pak. Iya, saya nggak mau sampai sejauh itu dulu Pak Rasman. Saya sampai mengatakan, biarlah pihak-pihak yang penegak hukum menilainya. Nah, yang terhadap Pak Tengku Zulkarnain itu gimana menurut Bapak? Iya, saya tidak mau juga untuk menilai itu. Ya, kan seorang ilmuwan itu harus memberikan kepastian karena hukum itu the law is justice, the clear. Bapak kan tahu itu, Pak. Iya. Bagaimana seorang ahli pidana tidak memberikan pendapat seperti ini di muka publik? Kalau tidak nanti akan bias, akan kacau kemana-mana ini, Pak. Oh, itu sangat. jelas Pak Zulkarnain menyebut 01 gitu. Jadi antara tekanan kalimat tolong dicek dengan Pak Zulkarnain yang mengatakan 01 ini merugikan kami gitu loh Pak. Makanya Bapak harus menjelaskan. Jangan dihubungkan dua tweet itu dua tweet yang berbeda di waktu yang berbeda dikeluarkan oleh orang yang berbeda. Jangan kemudian Bang Rasman karena sudah di 01 di sana hal-hal yang nggak ada kaitannya pun abang sambung-sambungkan. Ini namanya teori gotak-gatuk namanya itu. Saya ingin agar perdebatan ini menjadi menarik dan masyarakat melihat bahwa ahli pidana kita Pak Ahyar nih. Ini justifikasinya masuk apa enggak?
Ya, saya tidak mau menilai masuk dan tidak di situ, Pak Rasman. Biarlah nanti orang yang di BAP di situ memberikan pendapat. Karena nanti lebih ramai lagi. Ini aja kan sudah ramai ya. Saya tidak ingin menambah ramai lagi. Biar fokuslah, Pak Rasman fokus untuk berkampanye, pihak yang lain kampanye, nggak mau lagi menambah saya dengan persoalan, oh itu sudah menyatakan masuk dan tidak. Nah itu kan nanti lain, kalau pro justisia itu lain persoalan. Saya posisinya di situ. Bahwa ada yang lain mengatakan berpendapat kan boleh juga. Baik. Boleh. Baik, kita Iya. harus jeda terlebih dahulu. Pak Akhir, Bang Rasman dan juga Bang Jansen, kita akan kembali dengan melanjutkan dialog kami usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.